Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NPM 2301 Di sini saya akan membuat tugas video UAS Masailul Fikih, yaitu tentang apa itu eutanasia. Eutanasia dalam konteks Masailul Fikih merujuk pada tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk mengurangi penderitaan. Biasanya dilakukan dalam situasi penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan penderitaan yang sangat berat. Dalam pandangan fikih Islam, eutanasia dianggap sebagai masalah yang kontroversial karena berkaitan dengan nilai-nilai hidup, hak Tuhan atas kehidupan dan tanggung jawab manusia. Secara umum, mayoritas ulama fikih Islam mengatakan bahwa eutanasia itu adalah haram. Nah, apa tuh eutanasia? Baik aktif, misalnya menyuntikkan obat, yang mematikan maupun pasif, misalnya menghentikan alat medis yang mendukung hidup. Namun, pandangan mengenai eutanasia bisa bervariasi di antara berbagai mazhab atau individu tergantung pada interpretasi terhadap hukum Islam dan konteks sosial yang relevan. Eutanasia adalah tindakan yang mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit yang benar-benar nggak bisa disembuhkan atau kondisi yang sangat menyakitkan. Nah, faktor dari eutanasia itu adalah faktor medis. Yang pertama, penyakit terminal. Yang kedua, rasa sakit yang tak tertahankan. Yang ketiga, kualitas hidup yang menurun. Keempat adalah kehilangan fungsi dasar. Nah, yang kedua, faktor psikologis. Yang pertama itu depresi atau putus asa. Kedua, rasa beban terhadap orang lain. Ketiga, ketakutan akan kehilangan martabat. Yang ketiga yaitu faktor sosial, dukungan keluarga, budaya dan norma sosial, akses terhadap perawatan paliatif. Yang terakhir yaitu faktor hukum, yaitu yang pertama legalitas eutanasia, kedua prosedur dan regulasi. Dan yang terakhir lagi faktor agama dan etika, yaitu kepercayaan religius dan dilema etika. Dan bagaimana sih pandangan Islam tentang eutanasia? Dalam Islam, eutanasia dianggap bertentangan dengan ajaran agama karena bertentangan dengan prinsip bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah dan hanya Allah yang memiliki hak mutlak untuk menghidupkan dan mematikan. Pandangan Islam mengenai eutanasia menekankan kesucian jiwa dan hak Allah untuk menentukan waktu kematian. Eutanasia aktif dilarang karena dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang tidak dibenarkan. Perdebatan mengenai eutanasia terus berlanjut. Dan penting untuk memahami berbagai perspektif, termasuk aspek agama, bioetika, dan hak asasi manusia, dalam rangka mencari solusi yang etis dan manusiawi. Nah, lalu tuh apa sih bunuh diri? Dalam pandangan Islam, bunuh diri adalah tindakan yang sangat-sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Islam menekankan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan hidup seseorang berakhir. Dalam fikih, bunuh diri atau al-intihar didefinisikan sebagai tindakan seseorang secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara apapun. Ini merupakan tindakan yang dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan penghinaan terhadap kesucian jiwa. Yaitu apa saja sih faktor yang terjadi ketika bunuh diri? Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Yang pertama, depresi. Depresi menyebabkan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya diminati. Yang kedua itu yaitu gangguan bipolar. Kondisi ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis dari sangat gembira hingga sangat depresi. Pada fase depresi ini tingkat bunuh diri itu meningkat secara drastis. Nah, terus bagaimana sih pandangan Islam tentang bunuh diri? Islam memandang bunuh diri sebagai perbuatan yang sangat terlarang atau haram dan merupakan dosa besar. Pandangan ini didasarkan pada beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama dari larangan dalam Al-Quran, yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 29-30. Nah, ayat tersebut secara tegas melarang tindakan membunuh diri tanpa alasan apapun. Nah, ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik jiwa dan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, yaitu ada di hadis Nabi. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung, maka dia telah membunuh dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya ke dalam api, maka dia telah membunuh dirinya sendiri.
Nah, pokoknya kesimpulannya tuh eutanasia dan bunuh diri ini adalah isu yang kompleks dan sensitif. Meskipun keduanya melibatkan pengakhiran hidup, terdapat perbedaan signifikan dalam motivasi, legalitas, dan pandangan agama. Sekian penyampaian materi tentang eutanasia dan bunuh diri. Maaf jika saya menyampaikan dalam kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.